Moment of truth, inilah istilah yang mungkin bisa menggambarkan kondisi saat ini ya, di mana data-data ekonomi kuartal 2 yang diyakini sebagai momen terberat bagi pandemi ini mulai dirilis. Artinya, kenyataan ekonomi for better or worse ini harus dihadapi. Jika kita amati negara-negara ini memang satu persatu sudah sah masuk ke dalam jurang resesi. Bahkan bayangan resesi pun sebetulnya tidak luput ya dari Indonesia. Nah, kemudian seperti apa dampaknya bagi bursa tanah air? Kita akan simak selengkapnya dalam Asia dihantui resesi, asing kabur dari bursa saham. Nah, satu persatu sejumlah negara di dunia mulai masuk ke dalam jurang resesi. Jadi setelah Jepang, Jerman, dan juga negara lainnya, hantu resesi sudah mulai memasuki kawasan Asia Tenggara ya rupanya. Dan kita lihat di sini negara tetangga kita, ini Singapura dalam rilis ekonomi terbaru, ekonomi kuartal 2 2020 ini ambles 41,2% secara kuartalan atau 12,6% secara tahunan. Nah, sementara pada kuartal 1 2020 ekonomi Singapura ini terkontraksi sebelumnya adalah minus 0,3%. Jadi, karena pertumbuhan ekonomi ini minus dalam 2 kuartal secara berturut-turut, artinya Singapura sah mengalami resesi. Nah, hantu resesi juga rupanya menggentayangi sejumlah negara ASEAN lainnya. Jadi seperti Malaysia ini mengingat bahwa Malaysia ini menerapkan lockdown yang harus dibayar mahal. Kemudian kita lihat juga ada Thailand di sini, di mana ekonomi negara yang bertumpu pada pariwisata ini diprediksi akan lebih cepat masuk ke dalam jurang resesi. Ini pasalnya karena pada kuartal 1 ekonomi Thailand rupanya juga sudah ambles minus 2,2%. Nah, di Indonesia ini pun juga sebetulnya kita tidak bisa lepas dari bayang-bayang resesi. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani ini memprediksi bahwa ekonomi di Indonesia pada kuartal 2 2020 ini akan minus hingga 4,3%, bayangkan. Dan bahkan sebelumnya Sri Mulyani menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal 2 ini bisa saja berkisar di angka minus 3,5% hingga minus 5,1% di kuartal 2 2020. Nah, meskipun sebetulnya ekonomi kita ditopang oleh konsumsi, jika daya beli dan juga selera beli masyarakat ini belum membaik pada kuartal 3 2020, Sri Mulyani bahkan memprediksi bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan masih bisa terkontraksi lagi sekitar minus 1% di kuartal 3. Nah, adanya prediksi ini berarti memang Indonesia tidak bisa lari ya dari kemungkinan adanya resesi. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya, apa yang terjadi di perekonomian biasanya tercermin pada bursa saham biasanya. Karena di saat perekonomian ini penuh tantangan, investor pun juga cenderung memilih bermain aman. Tagline cash is the king, kemudian gold is the king, dan juga bond is the king, akhirnya juga mulai kembali mencuat ke permukaan. Kita lihat di sini. Secara year to date, kita lihat IHSG telah terkoreksi 18,99%. Ini dari awal tahun hingga perdagangan siang tadi. Dan kalau kita lihat di sini bahkan hingga kini capital outflow atau arus modal keluar investor asing di bursa saham ini rupanya masih tinggi. Dalam 1 bulan terakhir, bahkan capital outflow ini telah mencapai angka 5,52 triliun rupiah ini di seluruh market. Dan kalau kita lihat di sini untuk reguler sekitar 4,99 triliun rupiah dan juga untuk pasar negosiasi dan tunai ini mencapai 526,82 miliar rupiah. Dan ini adalah angka berdasarkan hingga perdagangan kemarin 15 Juli 2020. Nah, sementara derasnya capital outflow ini juga terjadi pada bulan Februari dan juga Maret, dan untuk SBN begitu. Di bulan Februari saja ini terjadi outflow sebesar 28,9 triliun rupiah dari surat berharga negara. Dilanjutkan kemudian sebesar 18 triliun rupiah di bulan Maret. Meski demikian, inflow untuk SBN yang masuk di bulan Juni ini rupanya belum sebanding dengan outflow yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Jadi tercatat capital inflow di SBN ini hanya mencapai 2,14 triliun rupiah sepanjang bulan Juni 2020. Kemudian di sisi lain tadi kan sudah disebutkan bahwa SBN is the king, kemudian juga emas is the king. Kita bisa lihat di sini buktinya bahwa rupanya harga emas ini melambung tinggi begitu selama masa pandemi. Harga emas mengkilap menembus angka $1.800 per troy ounce atau melesat 19% secara year to date. Ini kalau kita lihat bahkan IHSG berkurang sekitar 18,99%, sementara emas ini melesat 19%. Mungkin kita bisa melihat begitu ya kemana arah uang-uang dari para investor. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya, kita kembali lagi ke bursa saham. Kita lihat di sini mana saham-saham yang paling banyak dilego investor asing selama sebulan terakhir. Kita lihat yang pertama adalah TLKM atau Telkom Indonesia, di mana
Untuk net foreign sale ini adalah sebesar 1,5 triliun rupiah atau tertinggi begitu. Meski demikian, kita lihat di sini emiten telekomunikasi plat merah ini masih mencatatkan penguatan harga sebesar 1,98% selama sebulan terakhir hingga penutupan perdagangan kemarin 15 Juli 2020. Kemudian kita lihat di posisi kedua, ini ada juga Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang juga rupanya terus dilego oleh investor asing. Jadi, net foreign sale-nya ini telah mencapai angka 1 triliun rupiah selama periode 1 bulan. Meski demikian, saham ini juga rupanya menguat begitu ya dalam sebulan terakhir ini mencapai 3,3% secara monthly hingga perdagangan kemarin. Kemudian kita lihat juga ada saham perbankan lainnya. Tampaknya investor ini lebih memilih untuk melego saham-saham perbankan ya. Kalau kita lihat di sini dominasinya memang perbankan. Nah, saham perbankan lainnya ini adalah saham Bank Negara Indonesia atau BBNI dan juga ada BMRI atau Bank Mandiri yang masing-masing ini net foreign sale-nya mencapai angka 449,9 miliar rupiah dan juga 263,3 miliar rupiah. Kalau kita lihat di sini, meski kemudian kalau performanya nih kita lihat dua saham ini juga rupanya terus melesat dalam sebulan terakhir dengan penguatan 5,37% dan juga 7,87%. Meski melesat rupanya net foreign sale-nya ini juga cukup tinggi begitu ya. Kemudian kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, selain hantu resesi, sepanjang tahun ini investor memang kerap dihadapi oleh sentimen-sentimen negatif yang berkepanjangan kalau kita lihat. Yang pertama ini adalah terkait dengan penyebaran COVID-19 yang per 16 Juli hari ini mencapai angka 13,6 juta orang ataupun kasus secara global. Nah, angka ini terus akan bertambah seiring dengan vaksin yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Kita ketahui sejumlah lembaga negara ini juga tengah berlomba-lomba ya untuk menemukan vaksin virus corona. Jadi perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat, Moderna ini bakal juga telah berhasil melakukan tes uji coba ke sukarelawan dan hasilnya pun menggembirakan. Meski demikian, yang masih perlu dicermati oleh para investor adalah jika nanti vaksin betul-betul berhasil ditemukan. Ini bagaimana dengan distribusinya? Apakah nanti hanya negara-negara tertentu saja yang mampu mendapatkan vaksin ini dan mendistribusikannya ke masyarakatnya? Dan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia gitu? Butuh biaya dan waktu berapa lama hingga akhirnya vaksin bisa sampai ke yang membutuhkan. Nah, inilah yang mungkin akhirnya juga banyak terpikir oleh investor begitu ya. Kemudian kita lihat juga di sisi lain, pandemi virus corona ini juga sangat berdampak bagi perekonomian dunia begitu. Jadi semakin lama pandemi berlangsung, semakin parah luka bagi perekonomian. Kita lihat juga sentimen lainnya yang juga tidak kalah penting, ini adalah hubungan antara AS dan juga China. Yang baru-baru ini, China bahkan semakin berambisi untuk menjatuhkan dolar sebagai global reserve currency dengan mengurangi transaksi bilateral yang dilakukan China dengan untuk negara-negara lain dengan menggunakan dolar begitu. Nah, langkah ini dipicu oleh perselisihan antara China dan AS di berbagai hal. Di antaranya adalah Amerika Serikat yang kesal dengan China dan menuduh China ini tidak cekatan dalam menangani wabah virus corona. Kemudian ada juga polemik kepentingan China dan juga AS di Hong Kong dan juga perseteruan keduanya di Laut China Selatan. Nah, berbagai polemik inilah yang membuat damai dagang antara AS dan China ini seolah-olah semakin sulit dan juga semakin berbelit. Artinya, semakin juga besar begitu ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Dan memang perlu kita akui tahun 2020 ini mungkin adalah tahun yang berat dan juga bervolatilitas tinggi. Untuk itu bagi Anda yang ingin berinvestasi, jadi semakin perlu berhati-hati dan juga terus mencermati kondisi fundamental dalam dan juga luar negeri. Ini tentu tujuannya adalah agar Anda tidak buntung di kemudian hari.